Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jikalau kalian semua tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sumber persatuan, himpunlah kami menjadi satu tubuh, menjadi umat-Mu yang dijiwai oleh satu roh, yaitu roh Yesus Putra-Mu. Semoga hidup kami ini menghasilkan buah kebaikan, kerukunan, dan belas kasih bagi semua saja yang menderita kesulitan dan kesengsaraan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pohon ara di kebun anggur supaya hidup, maka ia harus dipelihara dan dirawat, diberi air cukup, cahaya cukup, dan dipupuk sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Maka seorang pengurus kebun
kebun anggur itu harus bekerja keras untuk itu. Setiap orang seperti pohon ara itu menerima kesempatan untuk bertobat supaya bertumbuh dan berbuah selama 1 tahun lagi. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah dimaksudkan dengan tujuan hidup beriman kita sebagai murid-murid Kristus yang dewasa. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menghendaki supaya setiap orang harus selalu bertobat jikalau ia menginginkan kasih, pengampunan, dan terbebas dari pengadilan. Maka ia seperti pohon ara di kebun anggur, ia harus berbuah lebat, diperuntukkan bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik yang tidak dirawat, kekurangan udara, kekurangan cahaya, kekurangan air, maka ia akan layu dan kering. Lama-lama ia akan mati, ditinggalkan oleh banyak orang. Orang Katolik harus secara teratur meninjau kembali hidupnya agar dapat hidup menurut kehendak Roh. Mengapa demikian? Sebab buah-buah Roh adalah kasih, persatuan yang membawa orang pada persekutuan dengan Kristus dan membuahkan damai persatuan dengan sesamanya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, berbuahlah sehingga manis dicecap siapa saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian, kami bersyukur karena telah memperoleh harapan akan kedamaian-Mu yang kami terima berkat sabda Yesus Putramu, saksi yang terpercaya. Semoga kami tak jemu-jemunya mendengarkan sabda itu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.